Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan kembali ikhwah pelajaran tafsir dari kitab Tafsir Ayatil Ahkam. Sekarang kita lanjutkan pelajaran yang keempat, bagian yang kedua. Ad-Darsul Rabi' Ahammu Qawaidit Tafsiri wat Tarjih. Kaidah-kaidah yang paling penting dalam menafsirkan dan merojihkan. Nah, ada beberapa kaidah di dalam muqarrar ini yang disampaikan oleh penulis. Yang pertama, la tufassaru alfadul Qur'an bi ghairi ma ta'rifuhul arabu min kalamiha. Tidak boleh kita menafsirkan lafaz Al-Qur'an selain dengan yang dipahami oleh orang Arab, mafhumul lughahnya. Bahasa Al-Quran diturunkan dengan bahasa Arab, maka ditafsirkannya dengan bahasa Arab. Kemudian yang kedua, tafsirul Quran yuhmalu alal afsahi min wujuhil i'rab. Dalam menafsirkan Al-Quran, makna sebuah lafaz itu dibawa ke mana i'rab yang paling benarnya, yang paling fasihnya. Jadi, misalkan sebuah ayat memiliki lebih dari satu i'rab, maka penafsiran Al-Quran dilihat dari mana penafsiran atau mana i'rab yang paling rajih, yang paling fasih. Kemudian yang ketiga, al-jumlatul ismiyatu tufidus thubuta wal jumlatul fi'liyatu tufidul hudutsa wat tajaddud. Jumlah ismiyah itu mengandung makna ketetapan dan pasti, sedangkan jumlah fi'liyah itu mengandung makna terjadinya sebuah peristiwa dan senantiasa terbaharui. Nah, kemudian yang keempat, hazful muta'allaq al-ma'muli fihi yufidu ta'mimal ma'nal munasibi lahu. Menghapus muta'allaq dari sebuah kalimat itu memiliki makna keumuman dari lafaz tersebut. Kemudian yang kelima, ma'ubhima fil Qur'an fala faidata fi ma'rifatih. Sesuatu yang disebutkan secara samar dan global di dalam Al-Quran, maka tidak ada faidah untuk mengetahuinya. Maksudnya mengetahui perinciannya. Taib, itu yang sudah kita ambil di pertemuan sebelumnya, 5 kaidah. Taib. Sekarang kita masuk ke kaidah yang ke-6, ke-7, dan yang ke-8. Dikatakan di sini yufassaru gharibul Qur'ani bikullil ma'anil muhtamilati fil lughatil arabiyyah ala sabilit tanawwu'i ma lam yakun bainaha ta'arudu aw lam takun muwafiqatan lisiyaqil ayah. Yufassar gharibul Qur'an, lafaz-lafaz yang gharib di dalam Al-Qur'an, ya, yang orang Arab pun perlu melihat kitab untuk mengetahui maknanya, itu hendaknya ditafsirkan bikullil ma'anil muhtamilah fil lughal arabiyyah, dengan seluruh makna yang berpotensi di dalam bahasa Arab. Ya, jadi misalkan ada sebuah kata yang asing dalam Al-Quran dan dia mengandung makna yang banyak, ya, kemungkinannya banyak dalam bahasa Arab, artinya muradifnya banyak, maka kita tafsirkan dengan semua kemungkinan tersebut ala sabilit tanawwu'. Nah, ini yang perlu digarisbawahi di sini. Ala sabilit tanawwu'. Nah, ini namanya ikhtilafut tanawwu'. Ikhtilafut tanawwu' itu perbedaan variasi saja. Tadi menjadi perbedaan variasi itu namanya tanawwu'. Ma lam yakun bainaha ta'arud, dengan syarat tidak ada pertentangan antara satu makna dengan makna yang lain. Ya, jadi satu kata punya banyak makna dan semua makna itu tidak saling bertentangan satu sama lain. Aw lam takun muwafiqatan lisiyaqil ayah. Begitu juga misalkan ada 5 makna, tapi hanya 3 saja yang sesuai dengan konteks ayat, berarti yang 3 ini saja kita ambil. Ayatnya membicarakan tentang khamar, tapi ya dari 5 itu hanya 2 saja yang sesuai dengan konteks ayat, maka yang 2 ini kita ambil. Nah, artinya kesimpulannya apa dari kaidah ini? Kalau kita ketemu kata-kata yang gharib dalam Al-Quran, maka kita tafsirkan dengan seluruh kemungkinan makna yang ada, dengan syarat tidak ada kontradiksi satu sama lain, dan harus sesuai dengan konteks ayatnya. Contohnya misalkan, kana ala rabbika hatman maqdiya.
Hatman itu memiliki 5 makna dalam bahasa Arab, 5 kemungkinan makna. Ya, qadaan, mahtuman, wajiban, laziman, jaziman. Kana ala rabbika hatma bimana kana ala rabbika qadaan, kana ala rabbika mahtuman, kana ala rabbika wajiban ila akhiri. Maqdiya, ya, ma makna maqdiya? Maqdiya ya, lahu ya salah satu ma'anin muqaddaran mubraman qadahullah. Hatman maqdiya artinya hatman muqaddaran, hatman mubraman, hatman qadahullah. Nah, maka berarti hatman dan maqdiya di situ bisa kita tafsirkan dengan manapun dari yang ada di situ. Silakan pilih yang mana antum mau. Ya, tidak ada pertentangan antara satu sama lain di situ. Nah, contoh yang lain, fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Ya, mana khairahuna? Khairah di sini definisinya ya, atau tafsirannya bisa al-qudratu 'alal ada, was-salahu fid din, wal amanah, was-sidq, wa kullul ma'anil madhkurah sahihah li adami ta'arudi bainaha wa li muwafaqatiha siyaqal ayah. Nah, jadi kata khairah pada surat An-Nur ini boleh ya ditafsirkan dengan manapun dari 4 makna itu. Semuanya berpotensi ya. Jadi fakatibuhum in alimtum fihim khaira. Contohnya penafsirannya begini. Maka bebaskanlah mereka jika engkau mengetahui pada diri mereka itu ada sebuah khaira. Apa itu khaira? Yang pertama, kemampuan alal ada, kemampuan untuk ya apa namanya? Menunaikan kewajibannya, kemampuannya untuk apa namanya? Melaksanakan tugasnya dengan bertanggung jawab, wassalahu fid din. Khairah juga bisa bermakna kebaikan dalam agama, artinya bebaskan dia kalau sudah terlihat padanya kebaikan dalam agama. Wal amanah, atau terlihat pada dirinya ada sifat amanah, ya, wasid atau kejujuran. Nah, baik. Itu kaidah yang ke-6. Kemudian kaidah yang ke-7, tuqaddamul haqiqatus syar'iyyatu 'alal haqiqatil lugawiyyah idza tanaza'a fi ma'na al-lafzi wa madlulihi ma lam tadulla qarinatun ala iradatil ma'na lugawi. Kalau terjadi tanazu' atau pertentangan antara makna syariat dengan makna lughah, ya, mafhum syariat sama mafhum lughah. Mafhum syariat itu begini maksudnya. Salat itu definisi dalam syariat apa? Perbuatan yang diawali dengan takbiratul ihram, terdiri dari bacaan-bacaan, ruku, sujud dan sebagainya. Nah, itu mafhum syariat namanya. Adapun sholat dalam mafhum lugo itu artinya doa. Nah, kalau ada pertentangan antara mafhum lugo dengan mafhum syariat, maka yang dikedepankan adalah mafhum syariat. Karena Al-Qur'an bukan kitab lugo, ya kitab syariat. Nah, itu terjadi idza tanaza'a fi ma'na lafzi wa matlulihi, kalau ada kontradiksi antara makna sebuah lafaz dengan ya makna lafaz dengan makna madlulnya, maksudnya apa yang dikandung oleh lafaz itu. Dengan syarat malam tadulla qarinah, ya tidak ada qarinah yang menguatkan makna lugawi. Jadi selama makna lugawinya tidak ada qarinahnya, berarti kembali ke hukum asalnya syariat yang dikedepankan. Al-alfadzul lughawiyah allati sara laha ma'nan wa mustalahun syar'iyyun. Lafaz-lafaz secara bahasa, istilah-istilah lughah yang dia kemudian memiliki makna dan mustalahat syariat. Yang tadinya dia itu lafaz biasa, mafhum lughah. Ya, tapi dengan datangnya Islam, Islam mentakrir lafaz tersebut menjadi istilah-istilah syariat. Contohnya misalkan salat. Kata salat dalam jahiliyah sudah ada, tapi bukan sebagaimana yang kita pahami dalam kitab-kitab fikih. Salat di zaman jahiliyah artinya doa. Ya. Zakat sudah ada di zaman jahiliyah, tapi zakat di zaman itu maknanya adalah penyucian. Ya, bukan zakat yang sebagaimana kita pahami sekarang. Nah, wal hajj, ya begitu juga haji. Haji itu maknanya adalah mengunjungi, ya ziarah. Nah, maka ketika Islam datang, haji itu diartikan sebagai amal ibadah tertentu. Nah, yuqaddamul makna syar'iyyu 'alal makna lughawi. Maka kalau kita ketemu di dalam kitab-kitab ya, ada lafaz shalah, zakah, al-hajj atau dalam Al-Qur'an itu sendiri, maka yang kita kedepankan adalah makna syar'inya. Ya. Idza tanaza'a fid dilalah. Kalau ada kontradiktif dalam masalah maknanya. Misalkan di ayat innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat
atas orang mukminin itu kitaban mauquta. Kitaban mauquta artinya sudah ditentukan waktunya. Ya, sholat itu ada waktu-waktu tertentunya. Sholat zuhur yang nggak boleh dikerjakan di waktu subuh misalkan. Nah, apa makna lugawi dari kata sholat di sini dari ayat tadi? Ya, as-sholah sendiri makna lugawinya adalah ad-du'a, doa. Ya, nah, itu makna lugawinya. Adapun makna syar'inya adalah ibadatun, sebuah ibadah, zatu aqwalin wa af'alin makhsusah, yang di dalamnya ada perkataan-perkataan dan perbuatan-perbuatan tertentu. Muftatahatun bitakbir, diawali dengan takbir, muhtatamatun bitaslim, dan diakhiri dengan salam. Nah, ini mafhum syar'i namanya. Jadi kalau ada pertentangan antara mafhum syar'i ini dengan mafhum lugawi tadi, maka yang dikedepankan adalah mafhum syar'i. Fa in dalla dalilun ala iradatil ma'na lugawi fayuhmalu alaih. Tapi kalau ada sebuah dalil lain, qarinah lain yang menunjukkan atau yang lebih menguatkan makna lugawi, maka kita ambil adalah makna lugawinya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Maryam, "Inni nadartu lirrahmani shauma, falan ukallimal yauma insiya." Sungguhnya aku bernazar pada hari ini kepada Allah untuk puasa, saum. Falan ukallimal yauma insiya. Maka hari ini aku tidak akan berbicara kepada siapapun. Maka saum di sini bukan puasa yang kita pahami. Yang mana puasa yang kita pahami itu adalah al-imsaku anit ta'am min tulu'il fajri ila ghurubis syam. Walakin al-murad bihi al-ma'na lugawi wa huwa sukut. Tapi saum di sini maksudnya adalah as-sukut, adamul kalam. Laisa al-imsak anit ta'am, tapi al-imsak anil kalam. Ya, dari mana kita tahu? Karena ada dilalahnya. Ayat selanjutnya tadi, falan ukallimal yauma insiya. Hari ini aku tidak berbicara dengan satu manusia pun. Ya. Nah, berarti saum tadi bukan menahan dari makan, tapi menahan dari bicara. Karena Maryam mengatakan, hari ini aku nggak akan ngomong sama siapapun. Baik. Nah, itu dia penafsirannya. Ya, itu dia makna dari kaidah yang ketujuh ini. Ringkasnya, mafhum syar'i itu dikedepankan atas mafhum lugawi dengan syarat mafhum lugawinya tidak memiliki qarinah. Kalau surat Maryam ini ada qarinah. Jadi hafalkan dua contoh itu ya. Ya, contoh yang ada mafhum ada qarinahnya sama yang tidak ada. Kemudian yang kedelapan, tafsirus salafil lugawi hujjatun yuhtakamu ilaihi lugatan wa tafsira. Penafsirannya para salaf secara lugah adalah sebuah hujjah yang bisa kita jadikan sumber hukum, lughatan wa tafsiran. Ya, bisa kita ambil dari sisi lughah maupun dari sisi penafsirannya. Artinya penafsiran para salaf secara bahasa itu boleh diambil. Nah, siapa yang dimaksud dengan as-salaf di sini? Al-muradu bis-salaf hum al-qurunus salasatul ula. Ya, 3 generasi yang pertama. Al-Qurun Al-Mufaddalah, Al-Qurun As-Salasa Al-Ula, itu 3 generasi pertama, maksudnya adalah generasi sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Ya, sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibnu Mas'ud, khairu ummati al-qarnul ladzi yaluni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Ya, sebaik-baik umat adalah umatku, ya, generasi yang pertama setelahku, kemudian generasi alladzina yaluni, ya, yang setelahku, kemudian setelahku, kemudian setelahku. Wadzalika annahum hum ahlul lisan alladzi nazzala bihil Qur'an. Kenapa kok penafsirannya para sahabat secara bahasa itu diterima? Ya, karena merekalah ahlul lisan. Ahlul lisan artinya di zaman mereka lah Al-Qur'an itu diturunkan. Mereka menyaksikan bil wahyi wa nuzulihi. Mereka menyaksikan turunnya wahyu. Wadzalika anna sahabata ayashun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena para sahabat itu hidup bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nuzulul wahyi wa bayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam lahumul Qur'ana wad din. Dan Nabi juga menjelaskan kepada mereka apa itu Al-Qur'an dan apa itu agama. Ya, kalau tabi'in bagaimana? Wattabi'una ayashus sahabah. Ya, kalau para tabi'in mereka hidup bersama para sahabat. Wa hamalu anhumul ilma wasyari'ah liman ba'dahum. Dan mereka itu membawa atau melanjutkan ya ilmu tersebut dan syariat tersebut kepada orang-orang setelah mereka. Nah, ya, berarti kesimpulannya dari kaidah yang ke-8 ini adalah penafsirannya para salafus saleh itu merupakan hujjah muktabar gitu. Nah, kalau kita temukan nanti
ada pertentangan antara penafsirannya para sahabat dengan penafsirannya para imam yang empat, maka yang kita ambil adalah tentu penafsirannya para sahabat. Nah, jadi selalu kita prioritaskan penafsirannya para sahabat. Baik, itu dia 8 kaidah yang paling penting untuk diketahui berkaitan dengan penafsiran Al-Quran. Sekarang kita ambil kaidah tarjih. Ya, apa yang dimaksud dengan kaidah tarjih? Al-muradu bi qawaidit tarjih al-ahkamu wad-dawabitul aglabiyah. Hukum-hukum dobit-dobit yang sifatnya aglabiyah biman aktsariyah, yang dominan, allati yurajjahu biha, yang dengannya kita merojihkan bainal aqwalil mukhtalifati fit tafsir, antara pendapat-pendapat yang berbeda dalam tafsir. Jadi kalau kaidah tafsir itu ya kaidah bagaimana kita menafsirkan Al-Qur'an secara global. Kalau kaidah tarjih itu adalah kaidah yang kita pakai kalau ada kontradiksi antara penafsiran A dengan penafsiran B. Oh ya, ulama mengatakan ini ayat ini mananya A, ulama yang lain mengatakan enggak, mana ini ayatnya B. Nah, kita sebagai pembaca gimana nih caranya menentukan mana yang rajih dari dua pendapat itu, gitu. Nah, maka ada beberapa patokan, ada beberapa tolok ukur, ada beberapa poin yang harus kita jadikan sebagai pegangan dalam merojihkan pendapat-pendapat yang ada. Baik. Yang pertama adalah tafsirun Nabi sallallahu alaihi wasallam muqaddamun ala ghairi. Ya. Penafsiran yang Nabi itu penafsiran top tier, ya, level paling atas. Itu harus diprioritaskan, ya. Jadi yang lainnya nggak boleh membantah atau menyelisihi tafsirannya Nabi. Nah, maka tafsiran Nabi itu harus muqaddam, harus diprioritaskan. Baik. Dalilnya surat An-Nahl ayat 44, wa anzalna ilaika dzikra, dan telah kami turunkan kepadamu wahai Muhammad Al-Qur'an, litubayyina linnas. Itu syahidnya. Litubayyina linnas, agar engkau menjelaskan kepada manusia manuzila ilaihim, apa yang telah diturunkan kepada mereka. Nah, berarti tugas Nabi itulah menjelaskan Al-Qur'an itu. Ala anna Allah subhanahu wa ta'ala amara nabiyahu sallallahu alaihi wasallam bitabyinil Qur'ani linnas. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala perintahkan nabinya untuk menjelaskan Al-Qur'an kepada manusia. Fala yuqaddamu ala qawlihi ahadun ghairuh, maka tidak boleh kita mengedepankan ucapan selain nabi di atas ucapan nabi. Contohnya misalkan ikhtalafal mufassirun fi ma'na qawlihi ta'ala yauma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal min mazid. Ya. Mana wa taqulu hal min mazid di sini. Jadi ya pada hari kiamat nanti ya jahanam itu ya diisi penuh ya dengan orang-orang yang berdosa. Ya, kemudian Allah bertanya kepadanya, halim talati, apakah engkau sudah penuh wahai jahanam? Maka jahanam mengatakan hal mim mazid. Ya. Mana hal mim mazid ini para ahli tafsir berbeda pendapat. Ya, pendapat yang pertama mengatakan an-nafyu la uridu mazid. Hal mim mazid artinya la uridu al-mazid. Ya Allah, aku nggak mau ada tambahan lagi, udah cukup. Ya. Wakila al-murad, pendapat yang kedua mengatakan justru sebaliknya, hal mim mazid artinya ya Allah tambahkan lagi. Seperti pertentangan. Nah, ai uridu mazidan. Ya, maka dua pendapat yang berbeda di sini. Wa qad rawada haditsu Anas radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tazalu jahannamu taqulu jahannamu taqulu hal min mazid hatta yatu'a rabbul izzati fiha qadamah fataqulu qad wa izzatik wa yuzwa ba'duha ila ba'din. Nah sekarang ya, di dalam masalah ayat ini ada tafsiran dari Nabi. Ya, dari Nabi dalam riwayat Anas mengatakan ya, Jahannam itu terus mengatakan hal mim mazid. Kemudian Allah meletakkan kakinya yang mulia di atas Jahannam. Kemudian Jahannam pun mengatakan cukup, cukup. Nah, berarti ya, pendapat yang mana kita ambil di situ? Ya, pendapat yang mengatakan al-hadis yad al-qauli as-sani. Ya, pendapat yang kedua mengatakan ya fal hadisu yadullu alal qauli tsani fa yuqaddamu ala ghairihi minal aqwal. Maka berarti yang dimaksud di sini adalah ya pendapat yang kedua. Ya, jadi pendapat yang kedua lebih dikedepankan dari pendapat yang pertama. Nah, baik. Baik.
Tar dulu, ini pendapat yang pertama, pendapat yang kedua nih. Fal hadis yadullu alal qauli tsani fa yuqaddam ala ghairihi minal aqwal. Pertama seharusnya ya. Laurid mazidan itu pendapat yang pertama kan? Ya enggak? Yang uridu mazidan itu pendapat yang kedua. Seharusnya pendapat yang pertama kan? Nah, karena kan di hadisnya tadi dikatakan qat wa izzatik. Setelah Allah meletakkan kakinya kan berarti nggak mau lagi kan? Berarti la uridu mazid kan? Ya. Bisa juga mana yang kedua. Ya, mana yang kedua. Ya tadinya Allah Jahannam hal min mazid, minta tambahan terus. Ya, tapi itu kan sebelum meletakkan kaki. Nah, jadi sebenarnya tidak ada khilaf di sini ya. Ya, tidak ada khilaf di sini, tapi kalau kita melihat ke penafsirannya para ahli tafsir memang bertentangan seolah-olahnya. Baik. Baik, al-muhim pendapat yang kedua yang kita kuatkan di sini berdasarkan hadis Anas. Maka kalau ada penafsiran seorang sahabat berbeda dengan penafsiran Nabi, tentu penafsiran Nabi yang kita kedepankan. Baik. Dan yang kedua, al-qaulul muwafiq lis-siyaqi aula min ghairihi. Ucapan atau pendapat yang sesuai dengan konteks ayat itu lebih utama daripada ucapan yang tidak sesuai dengan konteks ayat. Ya, contohnya misalkan surat Al-Baqarah ayat 187, alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtagu ma kataballahu lakum. Ikhtalafal mufassiruna fi al-murad bi jumlati ma kataballahu lakum. Kila talabul walad wa kila liyatul qadar wa kila ma halallahu lakum fihi minal akli wasyurb wal qaulul muwafiq li siyaqil ayat ibtiga'ul walad. Jadi fal'ana bashiruhunna, maka sekarang cumbuilah istri-istri kalian, wabtagu, dan harapkanlah ma kataballahu lakum, apa yang telah Allah tetapkan bagi kalian. Nah, para ulama berselisih pendapat tentang apa yang telah Allah tetapkan. Apa yang Allah tetapkan di sini? Nah, pendapat yang pertama mengatakan talabul walad, anak. Jadi sekarang cumbuilah istri kalian dengan mengharapkan anak, keturunan. Pendapat yang kedua mengatakan Lailatul Qadar, harapkanlah Lailatul Qadar. Pendapat yang ketiga ya, mengatakan ya harapkanlah ma'ahalallahu lakum fihi minal akli wasyurbi, makanan dan minuman. Nah, tiga konteksnya berbeda nih kan. Ya. Maka ya kalau kita lihat konteks ayat ini fal'ana bashiruhunna, cumbui istri. Ya berarti kan lebih nyocok itu pendapat yang pertama kan, thalabul walad. Nah, maka ini lebih kita pilih di sini. Kenapa? Karena ada yang muwafiq li siyaqil ayah. Ya, haitsu utifatil jumlah ala ibahati mubasyaratin nisa fi layali Ramadan, yaitu bolehnya mencumbui istri di malam hari bulan Ramadan. Baik. Kemudian yang ketiga, al-qaulul masyhuru fil lughah muqaddamun 'ala al-qaulil aqalli aw is-sadz. Pendapat yang masyhur dari sisi lughah itu lebih dikedepankan dari pendapat yang kurang masyhur atau pendapat yang sangat tidak masyhur, bahkan sadz. Ya, sadz itu artinya menyelisih pendapat yang masyhur. Contohnya misalkan di surat An-Naba, la yadzuquna fiha bardan wala syaraba. Ya, khilafnya di sini di kata bardan. Mereka di dalam nanti di apa namanya? La yadzuquna fiha bardan wala syaraba. Penduduk jahanam itu mereka tidak merasakan bardan wala syaraban. Apa yang maksud dengan bardan di sini? Ya, pendapat yang pertama mengatakan bardul hawa alladzi yubridul jisma, yaitu ya cuaca yang dingin, ya udara yang hawa yang dingin yang mendinginkan badan. Pendapat yang kedua mengatakan tidur, mereka tidak merasakan tidur, ya. Qala Tabari, Muhammad Tabari mengatakan wan naumu in kana yubridu ghalilal atash faqila lahu min ajli dzalikal bard. Ya, Imam Tabari mengatakan ya kenapa ada yang berpendapat al-bard di situ artinya adalah an-naum, ya karena naum itu mampu mendinginkan hausnya orang yang sedang kehausan. Orang kalau haus ketiduran kan lupa sama hausnya, seolah-olah hilang rasa hausnya. Faqila lahu min ajli dzalika al-bard, maka dikatakan ya, seolah gara-gara itulah ya dikatakan di sini bardan wala syaraba. Falaysa huwa bismihil ma'ruf, maka di sini naum ya bard itu diartikan sebagai an-naum, ini berarti
Ini jauh sekali gitu, bukan nama yang ma'ruf gitu. Ya, jauh sekali kita memalingkan makna al-bard menjadi an-naum. Wa ta'wilu kitabillahi 'alal aglab min ma'rufi kalamil Arab duna ghairihi. Dan mentakwil ayat Al-Qur'an itu secara umum harus mengikuti yang ma'ruf dari ucapan orang Arab, bukan yang lainnya. Ya, bukan berarti orang yang menafsirkan bardan dengan an-naum itu salah. Ya, benar, tapi kemungkinannya itu 30%. Ya, lebih besar kemungkinan bardan itu artinya hawa dingin. Ya, karena memang secara bahasa kalau antum mendengar kata bardan ya pahamnya itu kan. Ya, jauh antum mengatakan akhi uridu bardan. Yang itu masuk tidur. Ya, orang kalau nggak ada korinahnya nggak langsung ke sana ngehnya. Orang ngehnya kalau antum mengatakan uridu bardan ya inginnya sesuatu yang dingin begitu kan. Nah, ya, jadi kita juga berarti mempertimbangkan mana ucapan yang masyhur, mana yang tidak. Yang keempat, al-qaulul mujma' alaihi au qaulul jumhur muqaddamun ala ghairihi. Mirip dengan yang pendapat tadi, yang ketiga tadi, pendapat yang mujma' alaihi artinya yang disepakati oleh ahli tafsir atau dengan kata lain perkataannya jumhur itu lebih dikedepankan dari pendapat selain jumhur. Misalkan di surat Al-Buruj wal yaumil mau'ud. Ibnu Atiyah mengatakan yaumil mau'ud itu adalah yaumul qiyamah bittifaq. Ya, sepakat para ulama mengatakan yaumil mau'ud adalah hari kiamat. Nah, berarti kalau ada pendapat yang mengatakan selain hari kiamat, ya meskipun bisa jadi itu adalah pendapat yang benar, tapi yang kita prioritaskan adalah pendapatnya jumhur gitu. Watslu alaihim naba abnai Adam bil haqqi id qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yutaqabbal minal akhar. Qila al murad bi ibnai Adam Qabil wa Habil. Di ayat ini kan menceritakan tentang kisahnya dua orang anak Adam yang ketika dia berkurban dengan hewan ternak dan biji-bijian hasil panen, ada yang diterima, ada yang tidak diterima. Nah, pendapat yang pertama mengatakan siapa dua anak Adam di situ? Yang pertama mengatakan Qabil dan Habil. Pendapat yang kedua mengatakan dua orang anak laki-laki dari Bani Israel. Ya, nah Ibnu Atiyah mengatakan wahada waham, ini waham namanya, jauh sekali dari yang benar itu maksudnya. Waham itu kemungkinan yang paling kecil, ya 30% gitu. Wa kaifa yajhalu surat ad-dafan ahad min Bani Israil hatta yaqtadiya bil ghurab was sahih qaulul jumhur. Ibnu Atiyah mengatakan ini waham kenapa? Kalau dikatakan dia adalah dua anak laki-laki dari Bani Israel, maka gimana ceritanya dua orang anak laki-laki Bani Israel ini nggak tahu cara menguburkan mayit sampai harus ngikutin ghurab. Ya, burung gagak, tahu kan kisahnya ya. Nah, Qabil dan Habil wajar nggak tahu cara mengubur karena memang itu pertama kali terjadi dalam sejarah manusia. Sedangkan dua anak laki-laki dari Bani Israel kan sudah banyak terjadi, orang meninggal dikubur, sudah banyak kejadian gitu. Masa dia nggak tahu cara penguburan gitu. Nah, was-sahih qaulul jumhur, maka yang benar dalam penafsiran ini adalah ucapannya jumhur. Berarti yang benar adalah Qabil dan Habil. Taib. Pendapat yang kelima, al-aslu fil akhbari wal ahkami al-umum wa la yadkhuluha al-khususu illa bidalil. Nah, ini kaidah yang penting sekali dan banyak sekali dipakai ini. Hukum asal pada ayat-ayat yang berbentuk khobar dan hukum. Khobar dan hukum itu maksudnya ya, khobar itu misalkan Allah menceritakan tentang ya umat-umat terdahulu, itu akhbar namanya. Atau al-ahkam. Kalau al-ahkam itu ketika Allah menyebutkan tentang fikih, nah itu al-ahkam. Wala yadkhuluha al-khusus illa bidalil. Dan ya al-akhbar wal ahkam yang itu tadi, yang sifat umumnya itu tadi tidak boleh dikhususkan kecuali adanya dalil. Misalkan di ayat wa walidin wa ma walad. Walid wa ma walad. Ya. Walid itu yang melahirkan, wa ma walad yang dilahirkan. Nah, pendapat yang pertama mengatakan walid dan walad wa ma walad di sini adalah Adam dan anak keturunannya. Ya, ada juga pendapat yang mengatakan Ibrahim dan anaknya. Wakila bal hiya amatun fi kulli walidin wa waladihi. Ya, pendapat yang ketiga mengatakan umum, ya, seluruh yang bisa melahirkan dan yang dilahirkan. Tidak hanya Nabi Adam, tidak hanya Nabi Ibrahim dan anaknya. Nabi Adam dan Qabil atau anak yang lain
atau Nabi Ibrahim dan anaknya, bukan itu. Ya, pendapat yang ketiga mengatakan umum. Maka Imam At-Tabari mengatakan dalam tafsirnya, was-sawabu minal qawli fi dzalik ma qalahu alladhi qalu innallaha aqsama bikulli walidin wa waladi. Yang benar dalam masalah ini adalah pendapat yang ketiga, yang mereka mengatakan di sini Allah bersumpah dengan setiap yang melahirkan dan apa yang dia lahirkan. Li'annallaha amma kulla walidin wa ma walad. Karena di sini bentuknya umum. Wa ghairu jaizin an yakhussa dzalika illa bi hujjah. Maka sesuatu yang bentuknya umum tidak boleh tiba-tiba ujuk-ujuk kita taksis, ya. Kita spesifikkan illa bi hujjah. Ya, kecuali kalau memang ada hujjahnya, ada dalilnya, yajibu taslimu laha min khabarin au aklin wala khabara bi khususi dalika. Ya, yang mana hujjah itu bisa berbentuk khobar yang lain atau secara logika, wala khabara bi khususi dalik, dan tidak ada khobar atau ayat lain atau hadis lain yang menyebutkan bahwasanya ya walid wa ma walad itu maknanya spesifik, nggak ada. Wala burhana yajibu taslimu lahu bi khususi, tidak ada juga bukti secara akal yang menunjukkan bahwasanya ada makna lain yang spesifik dari ayat tadi. Bahwa ala umumihi kama ammahu, maka kita biarkan di atas keumumannya, ya, sampai datang dalilnya. Ya, dan tidak mungkin akan ada dalilnya karena Al-Qur'an sudah selesai turun. Nah, ya, jadi sesuatu yang dibiarkan bentuknya umum ya udah biarkan. Kesalahan orang kebanyakan adalah ya ketika dia tidak tahan mendengar ayat-ayat yang Allah biarkan umum, mereka gali mendalam, padahal itu adalah bentuk ujian. Ya, ayat-ayat mutasyabihat contohnya. Ayat-ayat mutasyabihat, misalkan ayat summa stawa alal arsy, ini kan Allah biarkan dalam bentuk umum ini. Allah istiwa tuh nggak dijelaskan gimana istiwanya Allah. Nah, Allah biarkan begitu, tapi ada orang-orang yang mencoba menggali istiwa itu seperti ini, ya, waktunya begini, caranya begini. Ya. Ya, karena dia menggali sesuatu yang seharusnya dibiarkan terbuka dan umum, ya, akhirnya dia terjatuh kepada kesalahan dalam berakidah. Padahal kalau dia tidak gali itu akidahnya akan selamat. Nah, inilah kita lihat bagaimana Al-Quran, ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran mengajarkan kita untuk senantiasa mengontrol akal kita agar tidak mendalami sesuatu yang tidak seharusnya. Ya, ya, ya. Jadi orang-orang yang memiliki zayg, ya, di dalam hatinya, orang-orang yang hatinya ya condong kepada kesesatan, itu pasti akan ya berusaha untuk mentakwil sesuatu yang Allah biarkan dalam bentuk umum. Baik. Jadi biarkan sesuatu yang Allah biarkan dalam bentuk umum. Kalau tidak ada penafsirannya sudah alamah wa alaih. Kemudian yang keenam, at-tafsirul muwafiq li tartibil alfadhi fil ayat aula min al-qawli bit taqdim wa ta'khir. Penafsiran yang sesuai dengan urutan lafaz di dalam Al-Qur'an itu lebih dikedepankan daripada penafsiran yang mengatakan ini dikedepankan, ini dibelakangkan, dirubah urutannya. Jadi kalau ada ayat yang mengatakan 1, 2, 3, itu yang dikedepankan daripada pendapat yang mengatakan 3, 1, 2 gitu. Nah, contohnya misalkan walladzi akhrajal mar'a faja'alahu gutsaan ahwa. Dan dialah zat yang mengeluarkan al-mar'a, tumbuh-tumbuhan, rumput-rumputan, kemudian Allah jadikan rumput-rumputan itu gutsaan ahwa, menghitam dan kering. Qila inna ma'nal ayah anna Allah Subhanahu wa ta'ala akhrajal mar'a, ya. Ahwa ay aswad min syiddatil khudrah thumma ja'alahu gutsaan yabisa ba'da dzalika 'alal qawli bit taqdimi wat ta'khir. Wa qila ma'nal ayah ala tartibiha akhraja subhanahu wa ta'ala al-mar'a ay nabat allati tar'aha ad-dawab thumma sayyarahu subhanahu wa ta'ala gutsaan ay yabisa wa sayyarahu ahwa ay aswadda min qidamihi wa huwa al-arjah li annahu muwafiq li tartibi al-ayah. Nah, pendapat yang pertama mengatakan di sini ada 3 peristiwa dalam ayat ini. Yang pertama adalah mengeluarkan rumput dari dalam tanah. Kemudian Allah jadikan dia gusa. Gusa itu kering. Ahwa, ya, setelah dia kering berubah warna kan dari hijau menjadi coklat atau hitam. Nah, sekarang kalau kita lihat secara timeline-nya, urutannya, ya, rumput-rumput itu awalnya dia keluar dari dalam tanah, kemudian dia kering, baru dia menghitam, gitu kan? Nah, ada ulama yang mengatakan, ya, penafsirkan ini mengatakan dia tumbuhan ini keluar, ya, setelah dia keluar dia menghitam, ya, menghitam, baru kemudian dia kering.
Ya, jadi balik, ya kan? Ahwa dulu, baru gusaan. Nah, ini kan ya, takdim buat takhir di situ kan. Ya, maka pendapat yang kedua mengatakan gusaan dulu baru ahwan. Kenapa? Karena ayatnya gusaan dulu baru ahwan. Nah, maka yang lebih roji di sini adalah pendapat yang mengatakan gusaan baru kemudian ahwan karena dia sesuai dengan urutan di dalam ayat Al-Qur'an, urutan lafaznya. Taib. Nah, kemudian kaidah yang ketujuh al-aslu audud dhamir ila aqrabi mazkurin. Nah, ini kaidah yang penting juga. Ya, hukum asalnya adalah kembalinya domir itu kepada mazkur yang paling dekat. Yang namanya domir kata ganti kan. Kata ganti itu pasti kembalinya ke seseorang. Misalkan kita mengatakan saya melihat Muhammad dan saya menyalaminya. Nya di sini adalah Muhammad. Nah, maka kembalinya kata ganti itu harus kepada yang paling dekat. Kalau dalam ilmu nahwu kita katakan ya, lompat satu langkah ke belakang. Nah, baru kita ketemu mana kata ganti, siapa audud domirnya di situ. Saya melihat Nayaka dan Zaid, kemudian saya menyalaminya. Maka yang disalami di situ adalah Zaid. Ya, karena dia yang paling dekat dengan kata menyelami di situ. Gitu. Kecuali ada qarinahnya. Ya. Contohnya misalkan di surat An-Najm wa annahu ahlaka 'adanil ula wa samudan fama abqa wa qauma nuhim min qabl innahum kanu hum adlama wa atgha. Dhamirhum ya dikata di situ innahum kanu hum azlama wa atgha, maka kembalinya kepada siapa? Kepada kaum Ad, kaum Samud dan kaum Nuh. Itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan kaum Nuh saja. Kenapa? Karena dia yang paling dekat dengan kata hum itu. Ya, ketemu ya di ayatnya. Jadi mereka itu adalah kaum yang zalim. Siapa kaum yang zalim di sini? Padahal di sebelumnya disebutkan ada beberapa kaum, ada kaum Ad, kaum Samud, sama kaum Nuh. Nah, pendapat yang pertama mengatakan hum di sini tiga kaum tadi. Ya, pendapat yang kedua mengatakan kaumnya Nuh saja. Ya, kenapa? Karena dia yang paling dekat. Bukan berarti dua kaum sebelumnya tidak zalim. Ya, hanya saja yang ingin ditekankan dan disoroti di sini adalah memang kaumnya Nabi Nuh alaihissalam. Baik. Nah, aqrabil mazkur. Ini dihafalkan kaidahnya al-aslu audud dhamir ila aqrabi mazkurin. Baik. Itu dia ikhwah. Ya, untuk bisa lihat mulakhasnya. Di totalnya ada 15 kaidah di sini. Ya. Ya. Kaidah tafsirnya ada 8, kemudian kaidah tarjihnya ada 7. Nah, silakan dipahami dengan baik setiap kaidah ini. Kaidah itu adalah hasil rumusan para ulama dari mutolaah yang panjang, maka ya, rasanya kurang pantas kalau tidak kita hafalkan kaidah yang setelah dirumuskan dan teliti oleh para ulama selama ya waktu yang lama, dan yang mana kaidah ini berulang-ulang penyebutannya dalam kitab-kitab tafsir. Jadi dengan kita menguasai kaidah ini, kita menguasai porsi yang besar sekali dalam ilmu tafsir. Maka jitahidu fil hifzi ikhwah. Allah taala ala wa alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Insyaallah taala di pertemuan selanjutnya kita akan ambil pelajaran yang kelima, jenis-jenis khilaf di dalam tafsir. Tadi kita singgung ada namanya ikhtilaf tanawu. Apa itu ikhtilaf tanawu? Kemudian ada nanti namanya ikhtilaf tadad dan sebagainya. Insyaallah taala nuwasil fil qadim. Wassallallahu ala nabiyina